754. Joel. Daryl tercengang. Dia melompat ke bawah tebing dan meraih tangan Joel tanpa berpikir panjang. Daryl lantas memeluk Joel di dekat dadanya, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk meraih apapun yang bisa diraih, tetapi yang bisa dia rasakan hanyalah dinding tebing yang licin. Sialan. Markus bajingan. Dia menunjukkan jalan menuju kematian kita. Daryl memeluk Joel dengan erat. Dia tidak tahu kedalaman tebing itu. Oya berdoa agar mereka tidak jatuh dalam kematian. Di dunia alam semesta. Rumah keluarga Lindon di kota Donghai. Kediaman Lindon dipenuhi dengan lampu dan dekorasi. Aula itu penuh dengan dekorasi perayaan. Lily duduk di sofa di ruang tamu, dan suasana hatinya sedang baik. Matanya pun penuh dengan kebahagiaan. Setelah menghabiskan lebih dari sebulan bersama Wade, Lily merasa bahagia dengannya. Dia perhatian dan lembut. Mereka akan menikah dalam 2 hari. Lillibut, sudahkah kau mengirimkan undangannya? Jangan lupa juga untuk menginformasikan kerabat kita di rumah, kata Samantha sambil berjalan menuruni tangga. Wajahnya penuh kebahagiaan. Putrinya akan segera menikah dengan Wade, dan dia sangat bahagia. Ketika semua sekte bertempur melawan pasukan dunia baru, dan latar belakang Daryl terungkap, Samantha terpana. Kemudian, dia dan ibu kepala biarawati serendipity menghilang. Dia mengira mereka berdua sudah mati. Untunglah Lily memutuskan untuk menikah dengan Wade. Lily tersenyum dan mengangguk. Semua undangan telah dikirim, Ibu. Kami juga telah memberitahu kerabat kita. Pernikahanmu haruslah megah. Samantha mengangguk dan tersenyum. Apakah ada hal-hal lain yang belum kau persiapkan? Aku dapat membantumu. Lily memikirkannya dan berkata, hanya pengiring pengantin saja. Lily tersenyum. Dia punya banyak teman baik, jadi dia tidak yakin siapa yang harus dipilih. Tiba-tiba dia berkata, bagaimana dengan saudara sepupu perempuanku ini? Dia bisa menjadi pengiring pengantinku. Mengapa Queenie tidak ada di sini? Di antara sepupunya, Lily memiliki hubungan terbaik dengan saudara sepupunya perempuan itu. Dia ingin gadis itu menjadi pengiring pengantinnya. Lily merasa bingung. Dia sudah lama tidak melihat saudara sepupu perempuannya. Kalau begitu, hubungi rumahnya. Kalian sudah lama tidak bertemu. Dia akan senang jika mengetahui bahwa kalian akan menikah, kata Samantha sambil tersenyum. Lily pun kemudian mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Queenie di rumah. Panggilan itu segera tersambung. Lily tersenyum dan bicara dengan ringan, halo, Bibi. Apakah kau menerima undangan pernikahanku? Aku ingin mengundang Queenie menjadi pengiring pengantinku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara terkejut datang dari ujung telepon yang lain. Queenie, bukankah dia ada di rumahmu? Dia sudah tidak ada di rumah selama beberapa bulan. Aku sibuk selama ini. Jadi aku belum menghubunginya. Dia tidak ada di rumahmu. Apa? Tubuh Samantha gemetar. Dia tercengang saat mendengar itu. Lily telah kehilangan ingatannya selama 3 tahun, jadi dia tidak dapat mengingat bahwa Queenie pernah ke rumah beberapa bulan yang lalu. Namun, Samantha mengingatnya. Beberapa bulan yang lalu, Queenie mengunjungi mereka, tetapi setelah itu dia pergi. Samantha panik. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menghubungi nomor Queenie. Namun, teleponnya tidak berfungsi. Oke. Sementara itu, di Bukit Harimau Binasa Dei Benua Timur Raya, Daryl memeluk Joel dengan angin yang bertiup di telinganya dan tubuhnya masih terjun bebas dari tebing. Dia bisa melihat bahwa hampir berada di dasar tebing.
Daryl menarik napas dalam saat energi internalnya mulai beredar. Dia lalu mengeluarkan energi besar pada dinding tebing untuk mengurangi kecepatan mereka. 3. Meskipun begitu, gaya gravitasi yang kuat tetap mendorong Daryl untuk jatuh ke bawah, dan punggungnya membentur tebing. Ketika dia mendarat di tanah, energi internalnya habis, dan dia memuntahkan seteguk darah. Master, apakah kau baik-baik saja? Tanya Joel khawatir, dan dia pun panik. Gadis itu lantas menyeka darah dari bibir Daryl seiring dengan air matanya yang terus mengalir. Bab 755. Saat mereka jatuh, Daryl melakukan yang terbaik untuk melindungi Joel dan karenanya, gadis itu tidak mengalami cedera apapun. Asteris dari terbatuk beberapa kali sebelum Master tersenyum. Aku baik-baik saja. Aku tidak akan mati. Saat dia bicara, dia pun menjadi sangat marah. Markus, bajingan itu. Betapa beraninya dia menipunya. Beruntung dia memiliki energi internal yang kuat. Pukulan di dinding yang dia lakukan telah mengurangi gravitasi secara substansial. Jika tidak, mereka berdua akan hancur berkeping-keping. Meskipun dia tidak mati, tubuhnya mengalami guncangan yang signifikan. Joel menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa Daryl baik-baik saja. Melihat ke sekeliling. Hari masih elok, tetapi dia menyadari bahwa tebing setinggi langit mengelilingi hutan. Sekarang sudah tengah malam. Kami harus menunggu sampai keesokan paginya sebelum bisa pergi. Aku perlu memulihkan energi internalku. Saat memikirkan hal itu, Daryl mencoba menghibur Joel. Jangan khawatir. Beristirahatlah sekarang. Joel mengangguk dan kemudian duduk dan bersandar di punggung Daryl. Dia pun sebenarnya tidak langsung menutup matanya. Dia melihat sekelilingnya dan mulai mengawasi setiap gerakan yang ada di sekitarnya. Dia tahu Daryl perlu berkultivasi untuk pemulihan yang cepat. Bagaimana dia bisa beristirahat pada saat kritis ini? Lalu menutup matanya dan memulai kultivasinya. Pagi pun datang, dan langit terlihat cerah. Daryl menarik napas dalam dan membuka matanya. Setelah beberapa jam berkultivasi, dia telah pulih sepenuhnya. Kau sudah selesai, Master. Joel berdiri dengan penuh semangat. Daryl kaget melihat kantong di bawah mata gadis itu. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya, kau tidak tidur sepanjang malam? Kurung kurawal tutup. Joel mengangguk dan berkata dengan lembut, aku menyadari bahwa kau sedang berkultivasi untuk pemulihan energimu, jadi aku ingin tetap di sampingmu. Jika seekor binatang mendekatimu, maka aku bisa mengusirnya. Daryl tersentuh ketika mendengar itu. Dan dia pun tersenyum. Bahkan jika binatang buas ada di sini, kau tidak akan bisa mengalahkannya. Betapa bodohnya gadis itu, tapi sikapnya menyentuh hati Daryl. Mulai melihat-lihat daerah sekitar. Mereka berada jauh di dalam lembah dan dikelilingi oleh tebing yang tingginya beberapa ribu kaki. Dengan kemampuan Daryl sekalipun, dia tidak akan bisa melompati tebing, apalagi membawa Joel bersamanya. Tidak mungkin. Mereka bisa meninggalkan tempat ini. Tanda seru. Garis vertikal tanda seru. Sial. 7. Kita tidak mati karena jatuh, namun kita tetap akan mati di sini. Daryl merasa frustrasi saat memikirkannya. Joel lalu berteriak gembira, Master, ada ikan di kolam. Aku bisa memanggang ikan untuk makananmu. Aku bisa membuat ikan bakar terbaik. Tiba-tiba mereka mendengar suara gelang tawa yang nyaring. Sial. Keduanya melompat saat mendengar suara tersebut. Mereka pun melihat ke arah asal suara itu dan melihat seseorang mendekati mereka.
Daryl menggodanya. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan berkata, aku akan menjadi lebih kuat di masa depan. Kemudian aku akan dapat melindungimu, Master. Kemudian Joel teringat sesuatu. Hari masih gelap, biar aku ambilkan air untuk menyegarkan dirimu. Daryl menggelengkan kepalanya dan tersenyum sambil berdiri. Terlalu berbahaya di sini. Mungkin ada hewan liar, jadi lebih baik kita pergi bersama. Setelah itu, mereka berawak pun berjalan menuju hutan. Saat mereka berjalan melewati hutan, mereka pun sampai di sebuah kolam. Air di dalamnya sangat jernih. Ada air di sini, Master, teriak Joel dengan gembira sambil bergegas ke depan. Daryl tersenyum saat dia mendekat. Tis minum beberapa teguk air dan membasuh mukanya. Kemudian dia, kalian berdua telah masuk ke wilayahku tanpa izin. Sungguh tidak sopan. Petik 2. Itu jauh lebih lebar dari pedang tang. Daryl menelan ludah. Dia tidak pernah mengira akan menemukan orang seperti itu di lembah. Yang mengejutkan Daryl adalah kekuatannya. Dia tahu bahwa kemampuan orang itu melebihi perkiraannya. Dia tidak bisa merasakan kekuatan pria itu. Joel berdiri di depan Daryl dan berteriak dengan berani, kau siapa? Apa yang kau lakukan di sini? Joel menatap pria itu. Dia merasa khawatir, tapi juga penasaran pada saat bersamaan. Siapa aku? Dia tertawa keras dan juga tampak kesal. Aku adalah seseorang yang telah dilupakan masyarakat. Bagaimana dengan kalian berdua? Kalian masuk tanpa izin ke tanah milikku, apakah kau ingin mati? Kemudian dia menatap Daryl dengan saksama. Kau jatuh dari ketinggian seerti itu, tetapi kalian tetap tidak mati. Bab 756. Sial. Ada seseorang di sana. Daryl merasa kaget, tapi dia siap membela diri. Dia melihat seorang pria berambut putih dengan pakaian robek. Pria itu tampak seperti pengemis, tetapi ukuran tubuhnya yang besar sungguh sangat mengintimidasi. Wajahnya terlihat kurus, dan ada bekas luka panjang di dahinya. Tetapi, matanya penuh waspada dan bersinar. Hal lain yang diperhatikan Daryl adalah, pria itu juga kehilangan satu kaki. Dia menggunakan pedang hitam sebagai tongkat. Bilahnya juga berwarna hitam. Satu sisi pedang itu tajam, dan sisi lainnya tumpul. Pedang itu tampak mirip dengan pedang tang yang digunakan Sloan. Namun, ketika dia melihatnya lebih dekat, pedang energinya sangat kuat. Daryl tercengang. Dia ingin menghindarinya, tapi sudah terlambat. Dia berterlak, dan bahunya terluka. Darah terlihat mengalir dari luka itu. Dia sangat kuat. Daryl menekan lukanya kuat-kuat sambil menatap pria itu dengan membabi buta. Dia tercengang dan tidak dapat berbicara. Dia bisa melukai Daryl meskipun dia mengenakan Celestial Womb Armor. Seberapa kuat pedangnya? Kau adalah pedang iblis, Fort South. Joel mengenali pria itu. Dia berteriak, dan wajahnya yang cantik pun terkejut. Daryl tercengang. Kau kenal dia, Joel? Joel mengangguk. Dia masih sok. Dia pun lalu berkata dengan lembut, dia adalah pedang iblis, Fort South. Semua orang di Timur Raya tahu tentang dia. Teknik pedangnya diklaim sebagai teknik yang tak terkalahkan. Dia menghilang, kau pasti cukup kuat. Apakah kau salah satu dari 4 sekte utama? Biar ku tebak, kau berasal dari sekte pedang atau sekte eliksir. Sebelum orang itu bisa menyelesaikan kalimatnya, Daryl menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bukan murid salah satu dari 4 sekte utama. Daryl bisa melihat kebencian di mata pria itu, ketika dia menyebutkan 4 sekte utama. Sepertinya dia memiliki kebencian yang dalam terhadap mereka. Setelah aku mengujimu,
Aku akan tahu apakah kau adalah salah satu murid mereka atau bukan. Dia segera menepuk tangannya dan mengarahkan pedang panjangnya ke langit. Pedangnya bersinar. Detik berikutnya, pedang itu tepat berada di depan mata Daryl. Energinya sangat kuat. Daryl tercengang. Dia ingin menghindarinya, tapi sudah terlambat. Dia berterlam, dan bahunya terluka. Darah terlihat mengalir dari luka itu. Dia sangat kuat. Daryl menekan lukanya kuat-kepat sambil menatap pria itu dengan membabi buta. Dia tercengang dan tidak dapat berbicara. Dia bisa melukai Daryl meskipun dia mengenakan Celestial Womb Armor. Seberapa kuat pedangnya? Kau adalah pedang iblis, Fort South. Joel mengenali pria itu. Dia berteriak, dan wajahnya yang cantik pun terkejut. Daryl tercengang. Kau kenal dia, Joel? Joel mengangguk. Dia masih shock. Dia pun lalu berkata dengan lembut, dia adalah pedang iblis, Fort South. Semua orang di Timur Raya tahu tentang dia. Teknik pedangnya diklaim sebagai teknik yang tak terkalahkan. Dia menghilang 10 tahun yang lalu, dan semua orang mengira dia berada dalam pengasingan. Aku tidak pernah mengira kita akan bertemu dengannya di sini. Joel melihat pedang di tangan Ford dan lantas berkata, sebelum menggunakan pedangnya, dia akan melakukan jari menunjuk matahari. Dia melakukannya barusan, jadi orang itu pasti dia. Sebelumnya, ketika orang asing itu mengangkat pedangnya mengarah ke langit, dan itu adalah merupakan jurus jari menunjuk matahari. Setiap orang di Timur Raya tahu tentang itu. Joel tidak mungkin salah menebak. Sial. Iya Pak, So saat Daryl mengatakan itu, Joel kemudian berkata dengan bangga. Masterku adalah orang yang hebat. Dia tidak hanya kuat, tapi juga bisa menulis puisi. Bahkan sesepuh dari Sekte Artemis pun kalah darinya. Dia sekuat itu. Dia bahkan tidak bisa bertahan dari serangan pedangku, kata Ford dingin. Daryl tertawa. Itulah kebenarannya. Meskipun pria itu cacat, dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Ford tidak ingin berurusan dengan mereka lebih jauh. Dia lalu melirik keduanya. Aku akan memaafkanmu karena kalian masuk tanpa izin ke daerahku, tapi biarkan aku memperingatkanmu. Jangan ganggu aku. Ford berbalik dan pergi setelah mengatakan hal itu. Daryl menghela napas saat lelaki tua itu. Bab 757. Dia adalah pedang iblis. Betapa mengesankannya, tuh. Daryl tercengang saat mendengar itu. Ford juga terkejut bahwa Joel telah mengenalnya. Dia tersenyum dingin dan berkata, aku tidak menyangka orang-orang masih mengingat aku setelah terjebak di sini selama hampir 10 tahun. Ford memandang Daryl dengan cermat. Anak muda, ketika aku menggunakan pedangku barusan, aku bisa merasakan kemurnian energi internalmu. Energimu berbeda dari 4 sekte utama. Siapa kau? Daryl menarik napas dalam. Dia bisa merasakan itu. Pria itu memiliki kekuatan yang mengintimidasi. Daryl lalu berkata, aku bukan siapa-siapa. So saat Daryl mengatakan itu, Joel kemudian berkata dengan bangga. Masterku adalah orang yang hebat. Dia tidak hanya kuat, tapi juga bisa menulis puisi. Bahkan sesepuh dari Sekte Artemis pun kalah darinya. Dia sekuat itu. Dia bahkan tidak bisa bertahan dari serangan pedangku, kata Ford dingin. Daryl tertawa. Itulah kebenarannya. Meskipun pria itu cacat, dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Ford tidak ingin berurusan dengan mereka lebih jauh. Dia lalu melirik keduanya. Aku akan memaafkanmu karena kalian masuk tanpa izin ke daerahku, tapi biarkan aku memperingatkanmu. Jangan ganggu aku. Ford berbalik dan pergi setelah mengatakan hal itu.
Daryl menghela napas saat lelaki tua itu pergi. Sial. Pria itu sangat kuat. Daryl bahkan hampir tidak bisa bernapas setelah pertarungan mereka. Joel, kau bilang Ford sangat kuat. Jadi, kenapa dia terjebak di tempat seperti itu? Tanya Daryl. Wajah Joel juga penuh keraguan. Dia pun menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin, tapi dia sangat terkenal. Ada banyak rumor tentang dia. Aku menduga dia terjebak di tempat ini karena kakinya. Saat dia berbicara, mata Joel melihat ke dalam kolam. Ayo, kita panggang ikan, Master. Daryl mengangguk. Dengan pedang minum darah di tangannya, dia lalu melompat ke dalam kolam dan kemudian kembali dengan membawa beberapa ikan. Joel bertepuk tangan dengan gembira dan menyalakan api di tepi kolam untuk memanggangnya. Joel membawa sedikit garam dan bumbu bersamanya, dan dia juga bisa memasak dengan baik. Tak lama kemudian, bau ikan bakar menutupi area itu, dan Daryl menjadi sangat lapar. Setelah Joel selesai membakar ikan pertama, dia lalu memberikannya kepada Daryl sambil tersenyum. Master, silahkan coba masakanku. Daryl tersenyum sambil mengambil ikan bakar tersebut. Dia menggigitnya, dan terkesan dengan kesegaran ikannya. Dia pun mengangguk sambil memuji. Masakan Joel sangat enak. Enak sekali. Terlepas dari karakter Joel, dia tidak berharap gadis itu menjadi juru masak yang baik. Garis vertikal. Joel sangat senang dengan pujian itu. Master, aku bisa memanggang ikan untukmu setiap hari atau selama kau menginginkannya. Saat dia mengatakan itu, Joel melihat ke belakang Daryl dan terkejut. Daryl pun berbalik untuk melihat eoralik pria di belakangnya. Itu Ford, dan dia menatap ikan bakar. Mereka dengan tatapan penuh makna. Kau yang memanggang ikan itu? Tanya Ford sambil menatap Joel. Dia menjadi lebih emosional saat berjalan mendekati api. Dia menarik napas dalam-dalam, dan sepertinya dia menikmatinya. Enak. Ikan bakarnya harum. Menarik sekali, kata Ford sambil menatap ikan itu. Lalu, dia menelan ludah sambil terus melihat ikan bakar tersebut. Bab 758i. Fokus Ford tertuju pada ikan bakar. Dia tampak senang dan berkata, sudah lama, sekali aku tidak mencium sesuatu yang sama dengan. Sangat enak, garis bawah. Ford merasa lapar. Hal itu normal karena dia telah terperangkap di sana selama lebih dari 10 tahun. Selama periode itu, Ford akan memakan apapun yang dia tangkap. Bahkan jika dia dapat memanggang ikan yang ditangkap, dia tidak memiliki garam dan bumbu lainnya. Dia kehilangan ketenangannya ketika mencium aroma ikan yang dipanggang. Joel menatapnya dan tersenyum. Dia lalu memberi Ford ikan yang sudah derajat dimasak. Kau bisa mendapatkan ikan terbesar. 4. Semua orang mengatakan bahwa pedang iblis Ford Salt memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi Joel hanya melihatnya Iron N. Lumouh dan gadis itu merasa kasihan padanya. Bagus, bagus. Ford terkejut, kemudian mengambil ikan itu dan mulai menikmatinya. Dia pun segera melahap ikan itu. Dia sepertinya menginginkan lebih, karena dia terus menatap rak panggangan. Joel merasa geli. Dia pun tertawa sambil terus memanggang ikan. Ford terus memakan beberapa ikan lagi sebelum akhirnya merasa puas. Dia tersenyum pada Joel. Gadis kecil, ikan bakarmu rasanya enak sekali. Dia bersendawa sebelum berbalik dan meninggalkan mereka. Daryl ingin tertawa saat melihat itu. Dia sungguh orang yang angkuh. Dia pergi begitu saja setelah makan, dan bahkan tidak berterima kasih kepada mereka.
Joel tidak mempermasalahkannya. Dia tersenyum dan berkata, "Master, apakah kau sudah kenan? Apakah kau menikmatinya?" Joel merasa makan daging panggang sepanjang waktu tidak bobak. Kesehatan. Dia pun lalu menemukan batu dengan lubang yang dalam dan memutuskan untuk merebus daging kelinci. Aroma masakan pun kian menyebar ke seluruh area. Saat Joel selesai memasak, Ford ada di sana lagi. Sama seperti sebelumnya, Ford pergi begitu saja setelah selesai makan. Beberapa hari berikutnya setelah itu, setiap kali Joel memasak sesuatu, Ford akan muncul mengikuti aroma makanan. Dia akan pergi setelah makan, seolah-olah dia pantas mendapatkan makanan itu. Itu terjadi setiap hari, dan Daryl sudah terbiasa dengannya. Dia tidak merasa senang tentang itu. Bahkan jika tidak senang sekalipun, dia tidak akan mengucapkan sepatah kata pun. Ford terlalu kuat untuknya. Malam itu Joel memanggang ayam, dan aroma sedap lagi-lagi menyelimuti. "Aku memanggang 2 ikan lagi untukmu. Tetapi, kau harus menangkapnya lagi di kolam." Daryl telah menangkap 6 ikan, dan Ford telah memakan 4 ikan di antaranya. Daryl tersenyum. "Tidak perlu, aku sudah kenyang." Daryl perlu menemukan cara untuk pergi. Dia tidak bisa terjebak di sana selamanya. Saat dia memikirkan tentang itu, Daryl berdiri untuk melihat sekeliling. Dia ingin mencari cara untuk pergi. Namun, mereka dikelilingi oleh pegunungan dan tebing dengan permukaan halus dan menghilang. Selain terbang, tidak ada cara lain untuk meninggalkan daerah itu. Daryl mendesah. Dia telah kehilangan harapan. Di malam kedua, Daryl merasa bosan. Dia pun lalu menuju ke hutan untuk mencari makan. Dia beruntung karena berhasil menangkap kelinci liar. Seperti yang diharapkan, Ford mengikuti aroma masakan dan bergegas ke sisi mereka. "Gadis kecil, cepat. Berikan aku paha ayam itu," pinta Ford sambil tertawa, seolah dia pantas mendapatkan makanan itu. Joel selalu menawarkan makanan kepada Ford. Namun, malam itu berbeda. Joel merobek paha ayam dan memegangnya di tangannya. Dia tidak memberikannya. Dia tersenyum pada Ford dan berkata, "Master Ford, kau yang lebih tua di sini, jadi kami harus menghormatimu. Namun, kau telah makan di sini secara gratis, dan itu tidak adil." Petik 2. Sial. Keong. Daryl tercengang saat mendengar itu. Dia pun lalu dengan cepat menarik Joel ke arahnya dan menyuruhnya untuk tidak berbicara. Ford terlalu kuat. Akan buruk bagi mereka jika dia marah. Joel merasa makan daging panggang sepanjang waktu tidak bobak. Kesehatan. Dia pun lalu menemukan batu dengan lubang yang dalam dan memutuskan untuk merebus daging kelinci. Aroma masakan pun kian menyebar ke seluruh area. Saat Joel selesai memasak, Ford ada di sana lagi. Sama seperti sebelumnya, Ford pergi begitu saja setelah selesai makan. Beberapa hari berikutnya setelah itu, setiap kali Joel memasak sesuatu, Ford akan muncul mengikuti aroma makanan. Dia akan pergi setelah makan, seolah-olah dia pantas mendapatkan makanan itu. Itu terjadi setiap hari, dan Daryl sudah terbiasa dengannya. Dia tidak merasa senang tentang itu. Bahkan jika tidak senang sekalipun, dia tidak akan mengucapkan sepatah kata pun. Ford terlalu kuat untuknya. Malam itu Joel memanggang ayam, dan aroma sedap lagi-lagi menyelimuti seluruh lemban. Seperti yang diharapkan, Ford mengikuti aroma masakan dan bergegas ke sisi mereka. "Gadis kecil, cepat. Berikan aku paha ayam itu," pinta Ford sambil tertawa, seolah dia pantas mendapatkan makanan itu. Joel selalu menawarkan makanan kepada Ford. Namun, malam itu berbeda.
Joel merobek paha ayam dan memegangnya di tangannya. Dia tidak